Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadila. Saya pernah jadi orang yang menilai suatu kejadian itu seenaknya. Ya, saya menilainya berdasarkan baik atau buruk. Misalnya kalau eh, suatu hal yang buruk terjadi, saya menganggap kalau saya lagi sial atau nggak adil. Tapi kalau sesuatu yang baik terjadi atau saya alami, seolah-olah saya lupa sama kebaikan itu. Seolah-olah saya lupa sama yang ngasih kebaikan itu. Nah, kamu pernah nggak eh, berada di posisi kayak saya tadi? Sebagian orang menilai sesuatu itu berdasarkan perspektifnya atau sudut pandangnya. Ya, meskipun nggak selalu sesuai sama kenyataannya. Sekali lagi ya, kita atau katakanlah sebagian orang menilai sesuatu itu berdasarkan perspektif kita. Misalnya dalam lomba debat, bayangin seandainya kita ada dalam lomba debat. Saya dan kamu lagi ada di lomba debat. Nah, saya punya argumen sendiri tentang suatu permasalahan. Dan pastinya kamu juga punya argumen sendiri. Dan dalam lomba debat itu juga pasti ada pro dan kontra. Nah, poinnya apa? Jadi saya sadar kalau judgement atau penilaian atau argumen itu sifatnya relatif. Kita punya perspektif kita masing-masing, kita punya referensi yang kita punya, yang kita dapatkan. Baik menurut saya belum tentu baik menurut kamu, atau baik menurut kamu belum tentu baik menurut saya. Lalu saya juga suka heran gitu, kenapa hidup saya itu selalu banyak rintangannya, selalu banyak tantangannya. Nah, dari situ saya suka menilai tantangan-tantangan itu dari sisi yang buruk atau negatif. Seolah-olah eh, kondisi saya itu lebih buruk dari orang lain. Tapi akhirnya saya paham kalau itu semua adalah berdasarkan perspektif juga. Jadi saya memutuskan untuk merubah cara saya melihat kejadian. Saya merubah cara saya menilai sesuatu. Saya memilih untuk netral. Saya memosisikan diri di posisi yang netral. Netralitas atau netral itu adalah kunci dari kedamaian pikiran. Ketika kita melihat sesuatu itu dari sisi atau dari posisi yang netral, tanpa penilaian, tanpa judgement, kita akan merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Seperti lagu The Beatles, Let It Be, biarin aja gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak menilai, biarkan itu terjadi, karena memang harus terjadi. Jadinya saya nggak menilai kejadian itu dari sisi yang baik atau buruk. Ya, karena kejadian itu sebenarnya netral. Kitalah yang ngasih makna ke kejadian itu. Kita yang seolah-olah ngasih makna baik atau buruk sama kejadian yang terjadi. Kejadian yang kita alami. Kejadian itu bisa melemahkan kita kalau kita mengizinkannya. Dan kejadian itu juga bisa menguatkan kita kalau kita mengizinkannya juga. Jadi biarin aja gitu. Biarin itu terjadi. Karena apapun yang terjadi ke kita, apapun yang kita alami itu biasanya selalu mengandung pembelajaran ya. Biasanya selalu ngajarin kita tentang sesuatu. Kejadian yang baik ngajarin kita tentang sesuatu yang baik dan juga bersyukur mungkin. Dan kejadian yang buruk ngajarin kita banyak hal yang pastinya bikin kita jadi lebih baik. Kecuali buat sesuatu yang bisa kita kendalikan. Ya artinya kita bisa mengubahnya atau kita bisa mengutak-atiknya.
Tapi kalau kejadian atau sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, ya udah biarin aja. Biarin itu terjadi. Dan berharap yang terbaik aja. Tanpa penilaian yang aneh-aneh, yang macam-macam. Saya melihat setiap kejadian sebagai bahan pembelajaran. Saya sekarang sadar kalau setiap kejadian di dalam hidup kita, di dalam hidup saya itu seperti potongan-potongan puzzle dari pembelajaran yang mesti kita susun, yang mesti saya susun. Satu puzzle melengkapi puzzle-puzzle yang lain, sampai semuanya bisa terkumpul secara menyeluruh, secara detail, dari keseluruhan hidup kita. Saya membiarkan Tuhan mengontrol atau mengatur hidup saya sepenuhnya. Saya yakin kalau Tuhan itu tahu mana yang terbaik buat saya. Jadi, saya mulai berhenti untuk mengontrol hidup saya berdasarkan keinginan-keinginan pribadi, berdasarkan keinginan buat memuaskan diri sendiri, atau berusaha memberi makan ego. Sekarang saya coba membiarkan Tuhan mengontrol hidup saya. Ya, jadi maksudnya saya mengikuti pesan-pesan Tuhan, apa yang Tuhan harapkan dari diri saya sebaik mungkin. Seperti seorang manusia yang baik dan seorang pemimpin yang baik di bumi ini. Ada salah satu kutipan yang cukup menarik. Katanya, do the best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan mengerjakan sisanya. Intinya adalah, keajaiban terjadi justru setelah saya memosisikan diri di posisi netral. Setelah saya menganggap setiap kejadian sebagai bahan pembelajaran, dan juga setelah saya membiarkan Tuhan mengatur hidup saya sepenuhnya. Sekarang saya mulai mencoba hidup bukan berdasarkan dari keinginan-keinginan pribadi, bukan berdasarkan untuk memuaskan diri sendiri, tapi berdasarkan misi jiwa, atau God's calling. Berusaha bantuin orang lain, dan biarkan Tuhan yang ngebantu jalan saya menuju tempat yang terbaik. Biarkan Tuhan yang bantu kamu menuju tempat yang terbaik. Semoga kita bisa diarahkan ke jalan yang terbaik ya. Semoga kita semua bisa selamat.